Selamat pagi saudara-saudaraku, jemaat Tuhan GKI Sumur Seklasis Medan 1, dan juga saudara-saudaraku yang tetap setia mengikuti program Lentera Anugerah yang menyapa kita di setiap pagi untuk mendengarkan firman Tuhan yang mempersiapkan kita sebelum kita memulai aktivitas kita. Mari di saat ini saya mengajak kita semua untuk menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan, Maha kasih, yang melayakkan kami melihat dan menikmati pagi hari di saat ini. Ya Tuhan, itu semua karena kasih setiamu. Maka kami juga ingin mengungkapkan semua itu dalam persekutuan kami denganmu, terlebih mendengarkan firman Tuhan yang membekali kami dalam melakukan aktivitas kami di hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam nama Putramu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini bagi kita terambil dari Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-34. Matius 26 ayat 34, demikian dikatakan firman Tuhan. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikian firman Tuhan. Tema pemberitaan firman Tuhan kepada kita adalah Juru Selamat versus Jurus Selamat. Juru Selamat versus Jurus Selamat. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata juru selamat dan jurus selamat adalah dua kata yang hampir sama. Ya, jika kedua kata ini diucapkan dengan cepat, mungkin sedikit sulit bagi kita untuk membedakannya. Di telinga kita, kedua kata ini hampir sama kedengarannya. Padahal kedua kata ini memiliki arti yang sangat-sangat berbeda, sangat jauh perbedaannya. Nah, jika kita perhatikan dalam firman Tuhan, nas bacaan kita di pagi ini nampak mengetengahkan dua sosok yang cukup unik. Dua sosok yang cukup unik saya katakan, namun sekaligus juga menampilkan dua sifat, dua karakter yang berbeda. Tuhan Yesus dan Simon Petrus. Tuhan Yesus adalah pribadi sebagai juru selamat kita yang diutus Allah ke tengah-tengah dunia ini. Dan hal ini baru saja kita rayakan dan peringati pada tanggal 25 Desember yang lalu ketika kita memahaminya, mempercayainya, di mana Allah dalam rupa Tuhan Yesus Kristus lahir ke tengah-tengah dunia ini. Ialah sang juru selamat kita. Sedangkan yang satu lagi adalah Simon Petrus. Simon Petrus, ia adalah seorang manusia biasa yang memiliki sifat dan karakter jurus selamat. Yang satu Tuhan Yesus dengan membawa karakter dan juga misinya sebagai juru selamat bagi dunia. Yang satu lagi adalah Simon Petrus, seorang manusia biasa dengan karakternya jurus selamatnya. Nah, pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apa perbedaan kedua kata tersebut? Juru selamat dan jurus selamat. Apa perbedaannya? Perbedaannya tentu saja ada. Kata juru selamat menunjuk kepada satu pribadi yang dipilih, ditunjuk, dan ditetapkan Allah untuk menjadi sumber keselamatan bagi orang-orang. Ia memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengadakan keselamatan. Tujuan dan arti kehadirannya di tengah-tengah dunia adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang dikuasai oleh dosa dan kematian, meski apapun resikonya. Seorang juru selamat tidak akan mempermasalahkan risiko apa yang harus dia tempuh, konsekuensi apa yang harus dia terima,
untuk mewujudkan keselamatan itu sendiri. Bahkan meskipun ia harus mengorbankan dirinya. Seorang juru selamat, inilah yang menjadi kunci terhadap sesuatu bagi orang lain. Nah, keselamatan itu memang terselenggara oleh karena Tuhan Yesus. Keselamatan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus ini jauh lebih berharga, jauh lebih tinggi nilainya daripada nyawa atau kehidupan Sang Juru Selamat itu sendiri. Makanya dia disebut sebagai Juru Selamat. Sedangkan kata Jurus Selamat ini memperlihatkan sebuah trik, cara, metode, atau upaya yang dilakukan seseorang ketika ia berhadapan dengan sebuah masalah yang tujuannya adalah untuk menyelamatkan diri sendiri. Iya, cara ini jugalah yang sering juga disebut orang dengan ilmu bertahan hidup. Yang paling berharga bagi orang dengan karakter seperti ini adalah ilmu juru selamatnya, yaitu keselamatan diri sendiri. Jadi yang paling berharga bagi dia adalah dia yang selamat, bukan orang lain. Tidak peduli dengan orang lain, sebab orientasinya adalah diri sendiri. Tidak peduli dengan cara, meskipun terkadang harus menjadi penjilat bagi yang lain. Tidak peduli dengan kebenaran, sebab yang benar itu adalah jika ia selamat. Itu kebenaran bagi dia. Dan ia tidak akan mempermasalahkan benar tidaknya itu. Sebab kebenaran bagi dia adalah keselamatan diri sendiri. Tidak peduli dengan harga diri, sebab harga dirinya telah dia jual demi keselamatan diri sendiri. Itu dia bedanya antara juru selamat dan jurus selamat. Nah, karakter inilah yang dimiliki oleh Simon Petrus. 3 kali ia mempergunakannya. Ternyata Simon Petrus adalah seorang pengecut. Ya, seorang pengecut sejati. Padahal ia adalah murid Tuhan. Padahal ia sudah kenal dengan kebenaran itu sendiri. Padahal ia dekat dengan Tuhan. Padahal ia sering mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Seorang yang juga sudah menerima anugerah dan kasih Tuhan Yesus. Seorang yang menjadi murid dari Tuhan Yesus itu sendiri. Namun ternyata dalam dirinya ada sebuah atau sesuatu yang sangat mengerikan. Ilmu jurus selamat. Tapi tunggu dulu. Memang firman Tuhan ini menyoroti Simon Petrus. Dan memang Simon Petrus adalah seorang pengecut dengan ilmu jurus selamatnya. Namun bukankah kita juga melakukannya? Ya, bahkan sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Simon Petrus. Coba perhatikan saja. Sama seperti Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus yang ia kenal baik. Bukankah demikian juga kita sering menyangkal Tuhan yang kita kenal juga dengan baik? Kita sering meniadakan Tuhan, meskipun kita sering mengatakan kata-kata Tuhan. Kita juga sering menjual kebenaran itu hanya demi apa? Demi kesenangan kita, demi kenyamanan kita, demi keselamatan kita. Nggak peduli dengan orang lain, nggak peduli dengan kebenaran. Padahal beberapa hari yang lalu kita baru saja bersuka cita sebab Sang Juru Selamat telah lahir. Namun, mari introspeksi dalam diri kita. Jika Sang Juru Selamat ingin berdiam dalam hati kita, maka buanglah ilmu jurus selamatmu. Ilmu jurus selamatmu itu tiadakan dalam dirimu. Juru selamat datang ke dunia ini bukan menjadikan engkau menjadi seorang yang memiliki karakter
jurus selamat, tetapi benar-benar bersandar kepada Tuhan, Sang Juru Selamat. Benar-benar mengemukakan kebenaran yang dibawa oleh Sang Juru Selamat itu sendiri. Mari saudaraku yang terkasih, jangan biarkan Natal yang baru saja kita rayakan berlalu begitu saja. Kita kembali menjadi karakter-karakter Sang Jurus Selamat. Mari, di saat-saat yang berat seperti ini, biarlah Tuhan merubah dan mengubah hidup kita menjadi apa yang Ia kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau lahir bagi dunia ini sebagai juru selamat bagi kami. Kami merasa malu Tuhan. Kami mengatakan, kami dekat denganmu, kami sebagai murid-muridmu. Kami mengatakan apa yang Tuhan katakan. Tetapi pribadi kami tetap memegang teguh prinsip jurus selamat. Kebenaran bukan menjadi prioritas kami. Harga iman kami sering sekali kami tukar dengan kenyamanan dan ketenangan, terlebih di tengah-tengah situasi yang berat saat ini. Ya Tuhan, ketika kami melakukan aktivitas kami, ubahlah kami untuk benar-benar bersandar kepadamu, benar-benar menjadi orang-orang yang menyatakan kebenaran, bukan hanya untuk kesenangan dan kenyamanan diri sendiri. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Putramu Tuhan Yesus, Allah kami yang mendengar dan menyempurnakan doa kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Jangan lupa 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Salam sehat buat kita semua.